Yang pertama, ini pesan untuk bangsa Indonesia, pesan untuk bangsa Indonesia seluruhnya, dari Sabang sampai Merauke. Ya, dari agama apapun lah. Pesannya dari orang yang paling kecil, yang paling rendah, yang paling terakhir di antara bangsa Indonesia. Yang pertama, saudara saya yang Muslim, yang beraliran kepercayaan kejawen juga, saya meminta, guru saya meminta, yang mengutus saya meminta, kembalilah ke manhaj Wali Songo. Yang mengutus itu maksudnya yang memerintahkan, yang menyuruh. Kalau mengutus kan kesannya nanti utusan lagi, utusan. Yang menyuruh saya, yang memerintahkan, yang memerintahkan itu meminta untuk seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kembalilah ke manhaj Wali Songo. Hei seluruh bangsa Indonesia, bangsaku, dari agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik atau Konghucu, dengarlah perkataanku, bukalah hati kalian, pahatlah dalam hati kalian, ukirlah dengan ukiran yang paling kuat bahwa Habaib lan Ba'alawi itu bawaan penjajah Belanda. Bawaan penjajah Belanda, bukan keturunan Nabi. Itu dibawa Belanda sebagai bandul politik untuk menggembosi perjuangan Duriyah Wali Songo setelah kekalahan perang Diponegoro tahun 1830. Yang bilang siapa? Yang bilang Gus Islah Bahrawi, begitu nggih? Betul nggih? Berdasarkan literatur, buku-buku sejarah, catatan-catatan sejarah, baik data internal maupun data eksternal. Jadi kembalilah kalian seluruh bangsa Indonesia ke manhaj Wali Songo, ke kapal Wali Songo, ke bahtera Wali Songo, balik ke Wali Songo. Begitu nggih. Kemudian yang kedua, tinggalkan manhaj dan ritual Ba'alawi. Kenapa seperti itu? Karena banyak manhaj Ba'alawi yang saya kira penyimpangannya luar biasa. Saya kira banyak yang terlalu dibumbu-bumbui, banyak yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh begini, yang dikritisi guru saya, Kajeng, Ba'alawi itu suka mendoktrin orang. Udah kamu nganut aku begini, nanti saya kasih syafaat. Saya syafaati kamu. Ba'alawi kan banyak yang begitu, saya cucu Nabi, saya bisa ngasih syafaat. Guru saya untuk berkenaan hal itu cuman menjawab 2 ayat Al-Quran. Yang pertama, surat Al-Baqarah, potongan ayat kursi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada orang yang mampu menolong orang yang lain di dunia atau di akhirat atau di barzah atau di kiamat kecuali atas seizin Allah. Ayat Al-Quran yang kedua, surat An-Najm. Monggo dibuka surat An-Najmnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kam mim malakin fis samawati la tuhni syafa'atuhum syai'an illa mim ba'di ayyadhanallahu liman yasha'u wa yardha. Jadi sungguh banyak malaikat yang ada di langit itu tidak bisa memberikan syafaat. Syafaatnya tidak berguna sama sekali kecuali atas seizin Allah. Dan orang yang bisa disyafaati oleh malaikat atau nabi atau rasul atau wali atau orang mukmin itu hanyalah orang yang Allah kehendaki dan hanyalah orang yang Allah ridhoi. Contoh, jenengan bisa buka hadis Sahih Bukhari Muslim. Di situ di hari kiamat dijelaskan bahwa Rasulullah itu pengen mensyafaati golongan, sebuah golongan yang mereka kenal Rasulullah dan Rasulullah kenal mereka. Tapi Allah melarang. Di hadis Sahih Bukhari Muslim. Kenapa dilarang? Karena mereka ahlul bid'ah. Dengarkan, Rasulullah saja itu tidak bisa mensyafaati bebas sesuai kehendaknya. Apalagi surat wasiat Habib. Nggak laku. Kalian surat wasiat penebusan dosa kayak agama Kristen, surat syafaat, setumpuk langit pun tidak bisa kalau Allah tidak meridhoi. Termasuk orang-orang yang berkhianat pasca Rasulullah wafat ya. Iya. Sahabat-sahabat ya. Iya. Itu untuk sahabat-sahabat padahal itu. Para sahabat pun nggak bisa ngasih syafaat. Yang bisa ngasih itu ya orang-orang yang diizini Allah atas seizin Allah dan orang-orang tertentu yang Allah izinkan memang memperoleh syafaat. Nggak semua terus ini surat pembebasan dosa
Ini surat syafaat. Udah kamu ikut aku. Kayak klan Ba'alwi nggak bisa. Itu. Dia sendiri aja belum tentu masuk surga kok. Siapa yang jamin klan Ba'alwi masuk surga? Mana hadisnya? Mana Al-Qur'annya? Nggak ada. Oke. Kemudian, saya orang yang terkecil di bangsa Indonesia, yang paling tidak terkenal, yang paling rendah, yang paling buruk, meminta, guru saya yang memerintah saya meminta. Ingat, karena beliau ini seorang pengikut Thariqat, jadi semua perkataannya, tindakannya harus atas resmi izin guru. Betul. Bukan karena kehendak saya ya. Guru saya meminta, saya dan guru saya meminta. Semua dzurriyyah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua dzurriyyah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mastur, yang mastur. Apa mastur itu? Yang tidak dikenal di masyarakat. Nah, jelaskan. Jumlahnya itu sangat banyak. Menurut guru saya, dzurriyyah Rasulullah yang mastur di Indonesia itu bagaikan daun bambu, Kiai, yang kering dan jatuh. Saking banyaknya, mereka injak, tidak terkenal, ada di pelosok perkampungan, tidak terekspos media, dan tidak pernah merasa dirinya keturunan, tidak tahu ya, dan tidak tahu dan tidak merasa dan tidak menjual nasabnya, tidak mengkapitalisasi agama, nasab dan lain-lain. Tolong semua dzurriyyah Rasulullah yang merasa dzurriyyah Rasulullah, panjenengan keluar, bangun masyarakatnya, tenteramkan masyarakat, netralkan energi negatif di Indonesia, karena Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Banyak pembelokan sejarah, banyak pemalsuan, banyak ajaran yang keliru. Tolong jenengan yang berkewajiban untuk meluruskan, tolong keluar. Semua yang merasa dzurriyyah Rasulullah, dari Wali Songo, dari yang bukan Wali Songo, dari kesultanan, dari kerajaan, yang ada dimanapun tolong keluar. Perbaiki Indonesia. Sebenarnya banyak yang punya catatan keluarga atau istilahnya itu mengetahui kalau dibandingnya itu ada riwayat, tetapi banyak yang keturunan dari Wali Songo atau kesultanan kerajaan ini yang kemudian istilahnya, buat apa sih kita ngurusi nasab, buat apa sih kita istilahnya itu mengagung-agungkan atau mengandalkan nasab, karena saking tawaduknya dan merasa tidak pantas. Tetapi pada kesempatan di sore hari ini ada suatu pesan luhur bahwa mereka yang merasa punya nasab, yang merasa punya catatan riwayat nasab, agar untuk berduyun-duyun dan bangkit bersama, bergelora untuk tampil dan bangkit mengenalkan dirinya dan bersatu padu dengan sesama anak bangsa dan para pejuang nasab, saling bergandengan tangan, saling berjuang bersama untuk membangun Indonesia. Karena kalau panjenengan semua tidak tampil, maka leluhur panjenengan akan dibelokkan, akan diakui oleh orang lain, dan ajaran Islam dirusak. Wali Songo, datuk-datuk panjenengan itu mengajarkan kesetaraan, mengajarkan ketawaduan, mengajarkan bahwa ilmu, amal dan prestasi kualitas pribadi itu lebih penting dibanding nasab. Tetapi pada hari ini ada orang-orang klan palsu yang nasabnya palsu tetapi mengagung-agungkan nasab ke Nabi, dan itu melakukan kapitalisasi atau menjual dan menipu. Tadi bagus tadi perumpamaannya. Dzurriyyah Nabi di Nusantara seperti daun-daun bambu yang saking banyaknya kering berguguran, banyak sekali, tetapi kemudian diinjak-injak dan mereka tidak sadar dan mereka tidak mau tampil dan bangkit. Sekarang saatnya daun-daun bambu itu tampil bersama, bangkit. Khusus untuk yang non-muslim, karena warisan Wali Songo itu memerintahkan untuk menghormati, menghargai aliran kepercayaan agama apapun. Betul. Dan hari ini oleh kelompok mereka yang bangsat itu, orang Indonesia, Muslim di Indonesia disuruh memusuhi non-Muslim. Nah, itu bangsat itu. Itu akan merusak Bhinneka Tunggal Ika. Itu akan merusak bangsa ini. Kemudian juga mereka melecehkan budaya Nusantara yang dianut oleh semua kelompok keyakinan dan agama yang macam-macam, yang sesuai selaras dengan nilai-nilai akhlakul karimah dilecehkan. Termasuk misalnya salam sampurasun dilecehkan, campur racun dan seterusnya. Itu adalah
perbuatan-perbuatan setan kayak begitu itu yang akan merusak masa depan bangsa ini. Oke, setuju. Gitu. Jadi mari kita kembali seperti disampaikan pesan guru sampean itu, kembali ke ajaran Wali Songo, saling menghormati, saling melindungi, saling menjaga dalam bingkai NKRI Bhinneka Tunggal Ika Pancasila, saling menghormati, saling menyayangi, dan menjaga nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur bangsa Nusantara yang memang sudah sesuai dengan akhlakul karimah menurut kriteria agama apapun. Ya gitu. Contoh Kiai, contoh lagi. Ini contoh ya. Mereka mengkritik bahkan melecehkan tari-tarian Nusantara. Tetapi bagaimana mereka menari-nari javin seperti orang mabuk? Yang konyol gerakannya, tidak estetik, tidak ada pakemnya, tidak ada paugerannya seperti tarian-tarian Nusantara. Dan pribuminya, gobloknya lagi, disuruh bagian nabu. Sementara Habibnya yang menari-nari dengan menjoget menjijikkan. Tetapi tari-tarian Nusantara dikritik oleh mereka. Sementara mereka sendiri menari-nari javin yang itu sebenarnya identik dengan tarian Yahudi. Ada di video di YouTube, di medsos banyak seperti tarian-tarian Yahudi yang berpasangan atau itu terus kesana kemari, kelincahan kaki. Itu kan ciri-ciri tarian Yahudi, kan seperti itu. Tapi ketika bangsa Nusantara dengan tari-tariannya yang pakemnya turun temurun, ada pakemnya, ada paugerannya, ada nilai estetiknya, semuanya dijaga dan dirawat, itu malah kemudian semacam dilecehkan. Jadi ini yang harus kita kritisi. Cintailah budaya kita, cintailah tradisi kita, cintailah semua pakem paugeran yang dibuat oleh leluhur nenek moyang kita yang telah mendiami tanah ini, kepulauan ini selama ribuan tahun lamanya. Pasti itu ada nilai kebijakannya, ada maksud yang adiluhung di balik itu. Sambil tidak lupa kita selalu untuk mengkaji ilmu pengetahuan dan mengkaji saintifik terbaru, jangan sampai kita juga ketinggalan zaman. Contohnya apa? Contohnya ya tes DNA, kan begitu. Tidak hanya buku nasab, tapi juga kita sekarang berduyun-duyun, kita keluarga Wali Songo Kesultanan Kerajaan Nusantara mulai menghimpun, mulai mencari jati dirinya dengan melakukan tes DNA, dan itu kita lakukan. Terus kita lakukan, tetapi kan tidak perlu di blow up. Demikian yang bisa kita lakukan. Kemudian pesan selanjutnya dari guru saya, bangsa Indonesia seluruhnya dari Sabang sampai Merauke ada 4 rukun Ka'bah. Ada 4 rukun Ka'bah. Yang pertama rukun Iraqi, dan negara Irak sudah hancur karena peperangan. Kemudian yang kedua rukun Syami, dan negara Syam dalam hal ini Palestina atau Suriah juga sudah dihancurkan. Yang ketiga rukun Yamani, dan Yaman terus menerus perang saudara sampai sekarang menjadi negara dengan kelaparan paling ekstrim di seluruh dunia. Negeri asal para habaib Ba'alawi menjadi negeri dengan kelaparan paling ekstrim seluruh dunia. Paling kacau balau. Lebih dari 10 juta orang kelaparan tiap harinya dengan tingkat kelaparan yang akut. Kemudian yang keempat, rukun Hajar Aswad. Nah, rukun Hajar Aswad ini, ya, Hajar Aswad kan batu paling dicintai Rasulullah. Dan rukun Hajar Aswad saya yakin adalah negeri yang paling dicintai oleh Rasulullah. Saya berharap untuk seluruh warga negara Indonesia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bahasanya, untuk menjaga persatuan dan kesatuan di Nusantara Raya Indonesia. Jangan mau diadu domba, jangan mau di-framing, jangan mau disesatkan oleh apapun golongan itu. Mari kita jaga persatuan, kesatuan, kedamaian dan ketentraman di bumi pertiwi. Disinilah rukun Hajar Aswad. Paham nggih? Di Indonesia lah rukun Hajar Aswad mengarah, dan Hajar Aswad adalah potongan batu surga. Indonesia adalah surga di planet bumi. Jelas ya? Jangan mau diacak-acak, jangan mau dibelokkan, jangan mau dirampok sejarahnya. Itu ada Habib yang mengatakan Al-Jawa bintu Tarim. Gimana itu Pak Kapolri? Gimana itu Pak Panglima TNI? Gimana Pak veteran
pejuang Republik Gimana Indonesia. para sejarawan, gimana Pak Presiden? Gimana ada yang bilang Jawa pintu tarim, tangan menjajah tanpa perang ya? Iya. Nah itu dia pembelokan sejarah itu bisa diusut apa enggak sih, Kanjeng? Ya seharusnya itu penistaan yang sangat luar biasa Saya kepada merasa bangsa ini. Tanah ini itu dibeli dengan darah ribuan syuhada, ratusan ribu syuhada. Jangan terus dikatakan Jawa pintu tarim. Itu penjajahan, pembelokan sejarah. Jawa ini milik aulia Indonesia, milik bangsa pribumi Indonesia, milik warga Indonesia, bukan milik warga negara Yaman, bukan milik kasta Yaman. Jangan mau diyamankan. Jangan Nanti mau kalau diyamankan. diyamankan jadi kere, jadi perang. Nanti jadi Zaman Yaman. zaman dulu sebelum ada Habib-Habib Ba'alawi itu melahirkan banyak peradaban, ilmuwan, ulama hebat. Apa sebagai sebuah wilayah juga makmur. Sekarang jadi kere, jadi perang gara-gara ajaran Habib-Habib Ba'alawi itu. Tolong ya warga Indonesia ya, di sini rukun Hajar Aswad, jaga baik-baik, jangan sampai ada konflik dan peperangan. Begitu, Ge. Itu Pak Alawi masih mengembala kambing, kita sudah bangun Borobudur, Prambanan, Muara Takus. Muara Takus, banyak candi-candi, banyak adiluhung yang kita leluhur kita membuat dari batik, dari apa itu piramid gunung padam, perahu penisi. Jejak maritim kita 60.000 tahun yang lalu itu sudah ada di hampir semua benua. Luar biasa. Karena memang leluhur kita menurut data filologi Profesor Dr. Manakam Ali, leluhur bangsa Indonesia Nusantara ini adalah keturunan Nabi Ismail. Nah, gitu. Menurut ilmu filolog ya, banyak data eksternal menyatakan bahwa Bani Jawi atau Nusantara ini adalah juga sebagian keturunan dari Nabi Ismail yang bercampur dengan keturunan penakluk dunia Mongol, bertemu dengan keturunan dari India, ras Aryan, pemenang Kurusetra, perang Baratayuda, itu juga mendirikan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Jadi banggalah jadi ras genetik Nusantara, karena di dalam darah kita mengalir semua suku-suku bangsa besar. Dan di era terakhir dari generasi Wali Songo dan seterusnya juga mengalir keturunan dari Sayyidina Muhammad dan juga Imam Ali bin Abi Thalib yang menikahi Sayyidatuna Fatimah putri Muhammad. Demikian. Oke, poin berikutnya. Poin berikutnya, pesan untuk seluruh kiai di Nusantara dari Sabang sampai Merauke dimanapun panjenengan semua berada. Pesan guru saya, pesan guru saya yang mengajar saya, yang mendidik saya, tolong jenengan teriakkan keras-keras kepada seluruh murid panjenengan yang ada dimanapun bahwa secara kajian kitab, literasi, filologi, tes DNA, kesejarahan, budaya, akhlak dan lain-lain, Ba'alawi terbukti bukan cucu Nabi. Tolong mulai detik ini jangan sembunyikan kebenaran. Teriakkan kencang-kencang bahwa Ba'alawi bukan cucu Nabi. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jenengan dilarang menyembunyikan kebenaran setelah jelas. Teriakkan kencang-kencang kalau Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah dan bukan dzurriyyat Imam Ali dan Sayyidah Fatimah. Betul. Begitu, Ge. Dalam kisah Nabi Ibrahim disebutkan bahwa ketika Nabi Ibrahim dilempar oleh Raja Namrud ke kobaran api yang demikian besar, itu ada semut-semut yang membawa embun untuk dibawa dan disiramkan ke kobaran api raksasa itu. Ada yang menyatakan itu cicak, ada yang mengatakan itu burung gagak. Itu menghina si semut-semut. Hei semut, ngapain kamu bawa mengangkat embun mau untuk ke kobaran api itu kan tidak ngefek sama sekali, tidak akan ada gunanya. Kata semut mengatakan, aku tahu wahai gagak bahwa embun-embun ini sama sekali tidak akan ada manfaatnya, tidak akan ada gunanya untuk mengobarkan api yang demikian besar, memadamkan api yang demikian besar. Tetapi dengan aku membawa embun ini setidaknya menunjukkan sikapku, aku berdiri di pihak yang mana. Nah, saya yakin para kiai, para ulama, para tokoh-tokoh bangsa yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia ini bukan semut.
kalian adalah manusia yang punya akal budi, yang punya kehendak, yang punya akal sehat. Mari bersama-sama sebagai putra bangsa kita luruskan nasab Nabi di Nusantara dari kapitalisasi orang-orang yang ternyata tidak terkonfirmasi dan putus dan gagal nasab itu. Dan mau merusak bangsa ini. Dan merusak bangsa ini. Mereka juga bersikap rasis, mereka juga tidak melakukan pribumi atau orang di luar mereka dengan setara, dan mereka merasa majikan. Mereka mengaku sejarah nenek moyang kita mau mereka rebut, mau mereka klaim, sehingga seolah kita yang menjadi penumpang, menjadi pendatang di negeri sendiri. Nasrum minallah wa fathun qarib. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, mau lanjut. Oke. Selanjutnya Yang terakhir masih banyak. Oh, masih banyak. Nah, Oke. Selanjutnya pesan untuk yang kami muliakan Bapak Taufik Assegaf, Ketua Robitoh Alawiyah. Ingat, panjenengan itu puncak pemimpin Robitoh Alawiyah. Dan dosa kaum Ba'alwi kalau mereka masih meyakini sebagai duriat Rasulullah, keturunan biologis dari Rasulullah, yang nanggung itu panjenengan berikut jajaran Robitoh Alawiyah dari pusat sampai daerah. Dan saya, orang yang pernah berinteraksi bersama para habaib itu seakan-akan otak mereka itu ada sebuah doktrin dari ayat Tathir, surat Al-Ahzab. Apa? Innama yuridullahu liyudhiba ankum ridsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Mereka yakin bahwa sebagai ahlul bait Nabi mereka akan dibersihkan dari dosa. Padahal ahlul bait Nabi itu hanya Rasulullah, Fatimah Zahra, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ya gitu kan. Nah, mereka menempatkan ayat itu sebagai salah. Akhirnya mereka berbuat maksiat, dosa, pelanggaran yang besar-besar atas nama Ahlul Bait Nabi. Saya Ahlul Bait Nabi melakukan pelanggaran. Itu yang menanggung jawab itu semua pengurus Robitoh Alawiyah dan pemimpin-pemimpin yang lainnya. Oke, dari pusat sampai daerah. Maka saya meminta kepada semua pengurus Robitoh Alawiyah untuk menyikapi, untuk menghapus doktrin itu. Tesis Kiai Imad sampai sekarang tidak terbantahkan. Tes DNA di sini ditunggu 7 kali 24 jam, nggak berani datang. Dan tolong. Kalau apa itu kajian kitab, kajian buku baik data internal maupun eksternal itu kan masih bisa dibilang zoni. Tetapi kalau tes hasil DNA, tes DNA hasilnya itu adalah qot'i, nggak bisa dibantah. Kalau kajian kitab ya bolehlah dipleset-plesetkan sama Rumel, sama Zaini, sama siapa, sama budak-budak pekok dari klan Ba'alawi, silahkan saja. Tapi kalau hasil tes DNA apa nggak bisa di ini, itu qot'i banget. Jadi saya meminta kepada Robitoh Alawiyah untuk mengedarkan edaran bahwa semua klan Ba'alawi gagal terbukti sebagai duriat Nabi berdasarkan kitab, kesejarahan, filologi, dan tes DNA. Ingat ye, zaman dahulu salah satu sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Harithah itu punya anak yang bernama Sayyidina Usamah. Beliau itu diragukan sebagai keturunan dari Sayyidina Zaid bin Harithah. Lalu Rasulullah memanggil seorang qaif untuk mencocokkan ciri fisik mana yang sama. Jadi Rasulullah dulu juga mengadakan qaif dalam hal ini qiyafah ya, mengadakan qiyafah. Dalam hal ini tes DNA. Nah, setelah ada kemiripan pada kaki Sayyidina Usamah bin Zaid dengan Zaid bin Harithah, maka Rasulullah menyatakan bahwa Usamah ini anak Zaid. Rasulullah pernah melakukan qiyafah dalam hal ini tes DNA. Begitu nggih klan Ba'alawi Dulu tes DNA. Dulu qiyafahnya masih dengan cara yang sangat sederhana, yaitu mencocokkan, mencari ciri-ciri fisik, misalkan seperti to kalau orang Jawa apa tanda lahir hitam itu loh, atau putih macam-macam ya. Ayah saya punya to Pulau Jawa di paha sebelah kanan. Saya juga punya to atau tanda lahir sebelah paha sebelah kanan berbentuk Pulau Jawa. Kemudian anak saya laki-laki itu juga punya to tanda lahir seperti Pulau Jawa di paha kanan, namanya Dharma Muhammad yang ada di Blitar. Demikian, monggo lanjut. Nah, sekarang itu lebih mutakhir lagi karena sudah meneliti secara biomolekuler, secara mikroskopik, yaitu DNA yang ada pada seluruh sel-sel kita. Monggo. jadi
Robby Talawiyah, mohon nggih tes DNA. Kalau nggak sanggup ya udah membubarkan diri saja, buat surat edaran. Itu biar anggota jenengan tidak terdoktrin sebagai dzurriyyat Nabi dan melakukan kemungkaran dan kerusakan di mana-mana. Dan ingat, tanggung jawabnya ada di kepengurusan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Gitu. Dan untuk semua Habib, semua Ba'alawiwati, kalau kepengen tidak mampir neraka, tidak masuk neraka, kepengen masuk surga, ngakulah di depan publik dirinya bukan keturunan Nabi. Kalau tidak mau ngaku bahwa dirinya bukan keturunan Nabi, berarti menjadi bagian dari menipu umat Rasulullah secara keseluruhan, bagian dari pekerjaan man ghassana falaisa minna, masuk neraka pasti. Dan muhibinnya yang mendukung ikut masuk neraka. Gitu. Karena di akhir akan dikumpulkan dengan apa yang kita cintai. Iya. Kalau kita cinta dengan bintang porno, ya kumpul dengan bintang porno. Iya. Kalau kita cinta dengan orang yang menipu umat mengaku cucu Nabi, ya kumpul dengan mereka. Gitu aja, simple. Membantu penipu berarti bagian dari penipuan itu sendiri. Kena pasal pidana. iya. Terus kemudian begini, bagi orang-orang yang sudah sadar, bagi orang-orang yang dengan akal sehatnya, dengan cara berpikir rasional ilmiahnya, memahami bahwa Ba'alawi bukan cucu Nabi, tolong jangan diam. Karena kebatilan itu akan menang dengan banyaknya orang benar yang diam. Bersikap netral atau tidak ambil pusing dalam situasi seperti sekarang, dalam situasi penindasan dan ketidakadilan dan penipuan seperti ini, maka orang-orang netral yang tidak mau cawe-cawe ambil bagian sesungguhnya adalah bagian dari penindas, dari penipu itu sendiri. Monggo. Kemudian ini mohon maaf, ini pesan cinta untuk PBNU pusat dan PWNU seluruh wilayah Indonesia. Ini saya harus menyampaikan pesan guru saya. Guru saya menyampaikan salam untuk PBNU pusat dan PWNU seluruh Indonesia bahwa dibacakan satu hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari panjenengan semua itu adalah pemimpin, dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas hal apa yang dia pimpin. Nah, dalam kasus ini PBNU dan PWNU seluruh Indonesia itu guru saya meminta untuk bersikap tegas, membela hal yang benar dan menyampaikan hal yang benar. Jangan malu dan jangan sungkan. Begitu Kanjeng ini. Sepertinya pesan untuk bangsa Indonesia cukup segini dulu. Ini pesan cinta. Pesan cinta untuk PBNU, bukan ya, benci cinta, atau bukan memusuhi, tapi pesan cinta sebagai sesama keluarga besar kaum Nahdliyin, umat NU, pengikut manhaj Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Jadi pesan cinta, ingat pesan cinta. Oke. Sampun? Sudah. Lanjut. Ada lagi, Yai Gus Suat mau disampaikan? Kayaknya cukup lah. Oke, baik. Sementara. Oke, saya tutup. Baik, saya tutup. Saya Gus Wakih atau KRT Wirahadiningrat menyimpulkan pada pertemuan yang bersejarah ini pada sore hari ini di bumi Pleret tercinta, di mana kami bertanggung jawab menghadirkan lagi sosok yang difitnah sebagai Imam Mahdi padahal dia tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Imam Mahdi, sosok yang dengan riadohnya menceritakan pertemuan spiritualnya dengan Nabi, baik melalui mimpi atau melalui riadoh yang lain, Gus Muhammad Chandra Maulana Ishak. Beliau telah memberikan testimoni pengakuan jujur, bahkan diiringi dengan sumpah mubahalah kepada seluruh pemirsa publik di seluruh Indonesia. Dan pada hari ini beliau membuktikan bahwa 10 hari dari sumpahnya 10 hari yang lalu beliau alhamdulillah sehat ya. Sehat. Beliau sehat walafiat, segar bugar, tidak kurang suatu apapun, bahkan mendapat mimpi makam ibunya dipenuhi oleh terkenal. Makam ibunya dipenuhi oleh bunga sebagai bagian dari ibunya mendapatkan bagian amal jariah beliau mengingatkan bangsa Indonesia. Baik. Oh ya, ini satu pesan juga, teman-teman yang aktif di grup-grup WA, jangan cuma
anu lah, jangan cuma aktif di grup WA lah, tampil di depan publik, di media sosial. Jangan cuma galak banget di grup, itu. Ya. Ya, gimana? Betul. Dan Mas Pada kadang-kadang di situ banyak penyusup. Banyak penyusup. Pesan dari Gus Fuad, kalau Anda berjuang, jangan cuma jadi semut-semut yang tadi membela Nabi Ibrahim dengan mengangkat embun. Panjenengan manusia punya akal sehat, harus punya keberanian, jangan diam saja. Panjenengan buat video, membuat edukasi, membuat tulisan, apa saja. Kita butuh kehadiran panjenengan semua di dalam dan akan dicatat oleh sejarah. Panjenengan yang berjuang di dalam episode, di dalam era sekarang ini. Kalau panjenengan tidak punya channel YouTube, panjenengan bisa mengirim kepada Gus Fuad Pleret Channel atau YouTuber ratusan YouTuber yang bernarasi membela perjuangan kita. Baik, semacam itu. Akhirul kalam, damailah Indonesiaku, cerdaslah bangsaku, bangkitlah negeriku. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Nusantaraku. Rahayu, rahayu, rahayu. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!